you with it, drop it. Hai teman-teman semua, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari critical journal review kami, di mana hasil dari critical journal review kami ini kami review bersama-sama. Kami membagi-bagi tugas. Adapun hasil dari critical journal review kami ini ialah yang berjudul akuntansi di negara Iran. Baik, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya selaku moderator memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada diri saya sendiri yang bernama Muhammad Maulana Siregar, dan yang kedua ada teman saya yang bernama Dinda Pradina, dan yang ketiga ada teman saya yang bernama Oki Budi Nurlita, dan yang terakhir yang keempat ada teman saya yaitu Fauzia Amarani. Baik, saya selaku moderator akan melanjutkan pemaparan materi dari critical journal review kami, di mana kami akan memaparkan di akuntansi di negara Iran. Baik, kami akan melanjutkannya. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Siregar selaku moderator kelompok 1. Saya menjelaskan yang pertama. Nah, di judul review kami ini saya akan menjelaskan akuntansi di negara Iran. Nah, yang pertama itu kita perkenalan akuntansi di negara Iran. Negara Iran ini perkembangannya yang sangat pesat itu di teknologi dan keuangan. Mengapa? Karena mereka mengembangkan teknologi dan keuangan ini untuk memusatkan perhatian ide-ide strategi global, ide-ide strategi bisnis global dan aliansi. Negara dengan ekonomi Iran bagian penting dari pengalaman ini adalah membentuk bagian badan usaha. Negara mengukur, meringkas, dan melaporkan ekonomi transaksi kepada pemangku kepentingan mereka. Pada dasarnya, makalah ini fokus pada asal-usul dan perkenalan akuntansi di Iran. Nah, negara-negara Islam sebagian besar itu telah ditinggalkan dari penelitian perkembangan akuntansi. Baik, itu saya mungkin perkenalan singkat dari jurnal kritikal negara akuntansi di Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amarani, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mereview bagian 3, yaitu sejarah akuntansi di negara Iran. Akuntansi di dunia memiliki latar belakang 6.000 tahun, dan dokumen akuntansi pertama ditemukan pada tahun 3600 sebelum kelahiran Kristus. Dokumen akuntansi Iran kuno menunjukkan bahwa pada tahun 500 sebelum Masehi, tepatnya di era Asmin, semua pendapatan dan biaya publik terjaga dengan baik dan tepat waktu. Pada bagian ini terjadi pada era pra-Islam, tepatnya dari daerah Abbasiyah hingga Qajar dan zaman kontemporer. Selanjutnya 3.1, yaitu akuntansi di era pra-Islam. Menurut dokumen sejarah, Iran memiliki sejarah terkenal sebagai daratan dan lautan terbesar pemimpin perdagangan. Pada masa itu, Iran masih dipimpin oleh Darus Agung. Perhatian khusus diberikan Darus Agung pada desain dan keselamatan jalan yang berhubungan dengan peningkatan dan perkembangan sistem perdagangan. Dan pada sistem ekonomi era Asmin, ekonomi yang di era Asmin, terutama pada masa pemerintahan Darus Agung, seperti semua aspek dan semua masalah pemerintahan diatur dengan baik. Sistem ekonomi dibangun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dari semua strata, dari yang miskin hingga yang terkaya.
Pada masa pra-Islam, masyarakat Iran masih menggunakan sistem plakat, yang mana plakat adalah proses ekonomi yang berhubungan dengan pembayaran, penerimaan, penjatahan, dan laporan perdagangan terkait pertukaran di berbagai daerah. Faktanya, plakat mencatat berdasarkan perkembangan ekonomi yang ditelusuri secara primitif dan berdasarkan pertukaran menjadi dinamis yang canggih, berdasarkan koin dan uang. Halo semuanya, saya Dinda Pradina Nasution akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Iran. Tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Iran banyak dari berbagai aspek, tetapi ada 3 faktor penting yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Iran. Yang pertama, perkembangan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, jenis ekonomi di negara tersebut. Yang ketiga, pola pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi praktik akuntansi di negara Iran. Tahap perkembangan mempengaruhi proses transaksi di negara tersebut, dan jenis ekonomi menentukan transaksi mana yang lebih lazim untuk digunakan di negara tersebut. Kita dapat menghubungkan proses akuntansi dengan 5 masalah ekonomi, yaitu yang pertama, pasar keuangan, yang kedua, privatisasi, yang ketiga, sistem perpajakan, yang keempat, bergabung dengan World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia, dan yang terakhir, sistem hukum di negara Iran. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah yang pertama, yaitu pasar keuangan di Iran. Pasar keuangan di Iran yaitu pasar saham yang terorganisasi dengan baik dan mencepat proses industrialisasi. Jadi pasar di Iran itu dimulai pada tahun 1930-an, yaitu ketika Melbank melakukan studi tentang pasar saham. Yaitu mereka melihat rincian untuk pembentukan pasar saham dan bagaimana dasar tersebut. Jadi, Perang Dunia dan peristiwa ekonomi dan politik menunda terbentuknya bursa atau pasar yang terorganisasi. Jadi, bursa itu adalah pasar yang sangat terorganisasi, dan sampai pada tahun 1967 saat Undang-Undang Bursa disahkan oleh Bursa Efek Teheran yang dibuka pada April 1968. Awalnya hanya obligasi pemerintah dan sertifikat bangunan yang boleh diperdagangkan di pasar tersebut. Masalah ekonomi yang kedua yang dibahas pada jurnal ini adalah privatisasi di negara Iran. Pasca revolusi, Iran menghadapi 2 proses perubahan struktural yang berbeda, yaitu pada saat nasionalisme setelah revolusi pada tahun 1979 dan privatisasi pada tahun 1980-an. Dalam beberapa tahun terakhir ini, privatisasi entitas ekonomi di Iran telah meningkatkan kebutuhan akan informasi keuangan yang tersedia di umum. Jadi, privatisasi dimulai pada tahun 1991 berdasarkan ratifikasi Dewan Menteri di Iran. Ratifikasi ini mempertimbangkan banyak masalah yang terkait dengan perjuangan saham di pemerintah, perusahaan ke publik melalui TSI. Baiklah, masalah ekonomi yang dibahas pada jurnal ini yang ketiga adalah kebijakan perpajakan di negara Iran. Sejak kemenangan revolusi selama pada tahun 1979, pentingnya sistem perpajakan telah menjadi banyak perhatian di negara Iran. Walaupun demikian, sistem perpajakan yang efisien belum diberlakukan di negara ini. Hukum perpajakan yang dilakukan di negara ini adalah hukum perpajakan langsung. Undang-undang perpajakan saat ini menghadirkan tantangan bagi pembuat standar akuntansi, misalnya seperti mereka itu menghambat penerimaan nilai wajar, dan karena undang-undang perpajakan digunakan dengan sangat efektif, ukuran metode penyusutan dalam pelaporan keuangan sangat sulit untuk menggantikannya. Baiklah, masalah ekonomi yang keempat yang dibahas dalam jurnal ini adalah keanggotaan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bergabung dengan WTO akan menjadikan proses bertahap atau multilangkah dan panjang yang berdampak pada lingkungan perdagangan negara-negara anggota. Karena akuntansi adalah bahasa perdagangan, seharusnya secara bertahap menghadapi standar internasional. Yang terakhir yang dibahas dalam jurnal ini adalah sistem hukum di negara itu, atau di negara Iran. Di negara-negara hukum atau bank, pemerintah adalah sumber utama pembiayaan dan akuntansi keuangan diarahkan terhadap perlindungan kreditur atau yang dikenal sebagai model kontinental.
Jadi Iran menunjukkan banyak karakteristik negara hukum. Ini memiliki ekualitas yang lemah, preferensi yang kuat untuk penggunaan sebagai sumber pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Budi Nerita, NIM 0503202033. Di sini saya akan membahas tentang kodifikasi standar akuntansi di Iran. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah standar akuntansi di Iran. Sebelum tahun 1979, laporan keuangan di Iran sangat dipengaruhi oleh Anglo-Amerika praktek. Tidak ada standar akuntansi nasional dan persyaratan pengungkapan yang didasari oleh Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perusahaan, dan efek bursa ketentuan. Undang-Undang Perpajakan itu sendiri mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk menyiapkan neraca, laporan laba rugi, dan daftar pemegang saham dengan kepemilikannya. Jadi pada tahun 1970, Undang-Undang Perpajakan menetapkan pejabat Iran Institut Akuntan dan akuntan resmi bertugas untuk memverifikasi pajak kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sebelum itu, pada tahun 1966 sampai 1978 ada persyaratan yang mewajibkan setiap perusahaan harus memiliki laporan keuangan perusahaan yang audit. Jadi semua kantor akuntan internasional 8 besar di Iran memiliki akuntan resmi sebagai karyawannya. Dan pada tahun 1980 itu terjadilah revolusi di Iran yang menyebabkan amandemen Undang-Undang Perpajakan dihapuskan atau dibubarkan. Selama tahun 1980 itu sampai 1982, pemerintah mendirikan perusahaan audit dan anggaran, perencanaan, dan nasional organisasi industri. Dan pada tahun 1987, organisasi audit didirikan sebagai auditor tunggal organisasi. Setelah perkembangan yang cukup lama, akhirnya pada tahun 2003, organisasi audit direvisi dan diresmikan oleh Dewan Menteri dan statusnya diubah dari hukum organisasi menjadi badan usaha milik negara. Adapun tujuan utama dari organisasi audit ini adalah yang pertama, untuk menyediakan pemerintah dengan kebutuhan dasar di bidang audit dan khusus jasa keuangan bagi badan usaha milik negara dan badan pengawasan pemerintah. Yang kedua, untuk menetapkan standar akuntansi dan auditing dan etika profesi sesuai dengan aturan Islam. Dan yang ketiga, untuk meneliti metode akuntansi ilmiah dan praktis untuk meningkatkan akuntansi sesuai dengan kebutuhan negara. Itulah tujuan utama dari organisasi audit. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses hukum standar akuntansi di Iran. Selama 2 dekade terakhir, organisasi audit telah mengambil langkah untuk meningkatkan profesi standar akuntansi di Iran. Organisasi audit juga telah menyiapkan dan menerbitkan standar akuntansi dan auditing serta kode etik. Proses hukum standar akuntansi di Iran mencakup langkah-langkah yang berbeda dengan negara lainnya, mana organisasi audit di Iran adalah yang resmi dan legal tempat yang bertanggung jawab untuk pengaturan standar di Iran. Selanjutnya, proses-proses yang dilakukan dalam pengembangan standar akuntansi yaitu yang pertama, memutuskan subjek untuk penelitian, yang kedua, studi pendahuluan, yang ketiga, memutuskan perlunya pengembangan standar, yang keempat, penyusunan draft primer, yang kelima, pengembangan draft standar, yang keenam, komentar publik, dan yang ketujuh, persetujuan akhir. Itulah pembahasan tentang kodifikasi standar akuntansi di Iran. Saya Oki Budi Nerita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Fauziah Marani. Di sini saya kembali lagi untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada jurnal yang kami review. Yang pertama, kelebihannya, pendahuluan dan latar belakang ditulis dengan jelas dan menggambarkan isi jurnal. Kemudian yang kedua,
Tabel yang terdapat pada jurnal membantu memahami pembaca untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi pada jurnal. Yang ketiga, menjelaskan secara spesifik mengenai bagaimana akuntansi di negara Iran. Kemudian yang keempat, spasi dan ukuran font yang digunakan sangat jelas sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti dan mudah dibaca. Yang kelima, materi yang dijelaskan sudah lengkap dan sangat jelas. Kurangan yang terdapat pada jurnal, yang pertama, metode yang digunakan kurang jelas. Kemudian yang kedua, karena menggunakan bahasa Inggris, banyak kata-kata yang sulit diterjemahkan sehingga sulit untuk dipahami para pembaca. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kami, sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Kami telah membahas mengenai akuntansi di negara Iran. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman sekalian.